2021. Merupakan mahasiswa Universitas Hairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya membuat video terkait teknik analisis data metode fenomenologi. Untuk itu, saya harap teman-teman menyimak video saya sampai selesai. Sebelum membahas teknik analisis data dalam fenomenologi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu metode fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Apa itu metode fenomenologi? Metode fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Fokus utamanya adalah bagaimana individu mengalami, memahami, dan memberikan makna terhadap suatu peristiwa atau pengalaman dalam kehidupan mereka. Metode ini sering digunakan dalam bidang psikologi, filsafat, pendidikan, kesehatan, dan ilmu sosial lainnya, karena dapat menggali makna yang mendalam dari pengalaman seseorang. Mengapa menggunakan metode fenomenologi? Metode fenomenologi digunakan ketika peneliti ingin memahami pengalaman subjektif individu terkait suatu fenomena, menyelami makna yang tersembunyi dalam pengalaman seseorang, menghindari prasangka atau bias dengan cara mendeskripsikan fenomena apa adanya. Contohnya yaitu yang pertama dalam bidang kesehatan. Penelitian ingin memahami bagaimana seorang pasien kanker mengalami proses pengobatan yang panjang. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Penelitian ingin menggali bagaimana perasaan siswa saat mengalami kecemasan dalam ujian. Yang ketiga dalam bidang psikologi. Penelitian ingin memahami bagaimana individu mengatasi trauma kehilangan orang yang dicintai. Tokoh-tokoh penting dalam fenomenologi yang pertama yaitu ada Edward Husserl, atau dia pendiri fenomenologi, menekankan pada pengalaman murni seseorang tanpa pengaruh asumsi atau teori sebelumnya. Dan konsep utamanya yaitu epos atau bracketing, yaitu menunda segala prasangka atau asumsi selama penelitian. Martin Heidegger yaitu murid Husserl, tetapi lebih fokus pada interpretasi pengalaman. Tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga memahami makna di balik pengalaman. Selanjutnya, pengumpulan data. Sebelum memasuki tahap analisis, proses pengumpulan data merupakan langkah awal yang krusial. Data dalam penelitian fenomenologi biasanya diperoleh melalui wawancara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan narasi yang kaya dari partisipan, di mana mereka secara bebas menceritakan pengalaman mereka. Observasi, pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi subjek dalam konteks alami mereka. Dokumentasi, catatan harian, surat, atau dokumen lain yang mencerminkan pengalaman pribadi. Keakuratan dan kekayaan data naratif sangat penting, karena analisis fenomenologi sangat bergantung pada kedalaman dan keaslian pengalaman yang dilaporkan oleh partisipan. Selanjutnya yaitu tahap awal analisis. Salah satu konsep kunci dalam fenomenologi adalah bracketing atau epos, yang mengharuskan peneliti untuk menangguhkan prasangka. Sebelum melakukan analisis, peneliti menyadari dan mendokumentasikan keyakinan, asumsi, dan pengalaman pribadinya. Hal ini penting agar interpretasi terhadap data tidak berpengaruh oleh bias peneliti. Membangun ruang terbuka, dengan melakukan bracketing, peneliti membuka diri untuk memahami fenomena sebagaimana adanya dari perspektif partisipan tanpa adanya lapisan interpretasi awal yang bersifat subjektif. Selanjutnya, membaca dan menginterpretasi data. Setelah data dikumpulkan dan proses bracketing dilakukan, langkah selanjutnya adalah membaca data secara intensif. Pembacaan berulang data terutama transkrip wawancara dibaca berulang kali agar peneliti dapat menangkap nuansa dan detail penting yang mungkin tersembunyi dalam narasi. Identifikasi unit makna. Penelitian menandai pernyataan, frasa atau kalimat yang memiliki makna mendalam terkait fenomena. Setiap unit makna ini merupakan fragment yang menggambarkan aspek tertentu dari pengalaman yang dialami oleh partisipan.
Proses ini menuntut sensitivitas tinggi karena makna yang terkandung seringkali tidak diungkapkan secara eksplisit. Selanjutnya, pengkodean data. Setelah unit makna teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengkodean. Memberi label pada fragmen, setiap unit makna diberi label atau kode yang menggambarkan intisari dari pernyataan tersebut. Proses pengkodean ini mirip dengan teknik analisis tematik, namun dengan fokus yang lebih mendalam pada pengalaman subjektif. Selanjutnya, organisasi data. Kode-kode yang telah dibuat disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola atau tema yang muncul dari data. Pengkodean menjadi fondasi untuk langkah selanjutnya, yakni mengelompokkan data penyusunan tema. Selanjutnya yaitu pengelompokan unit makna dan pembentukan tema. Dalam tahap ini, penelitian mengorganisasikan unit makna yang telah dikodekan menjadi kategori yang lebih luas. Yang pertama yaitu adalah kategorisasi. Fragmen-fragmen yang memiliki kemiripan atau hubungan konseptual dikelompokkan bersama. Proses ini membantu mengurangi kompleksitas data dan menyoroti pola-pola yang berulang. Selanjutnya, pembentukan tema. Dari kelompok-kelompok kode tersebut, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang merefleksikan inti dari pengalaman. Tema-tema ini merupakan representasi esensial dari fenomena yang sedang teliti dan akan menjadi dasar dalam menyusun hasil akhir. Pembentukan tema memerlukan proses refleksi mendalam untuk memastikan bahwa setiap tema mampu mewakili seluruh dimensi pengalaman partisipan. Selanjutnya yaitu deskripsi tekstual dan struktural. Salah satu ciri khas analisis fenomenologi adalah membagikan deskripsi menjadi dua aspek utama, yaitu deskripsi tekstual atau apa yang dialami, dokumentasi naratif. Deskripsi ini mencakup apa yang secara eksplisit diceritakan oleh partisipan. Peneliti menyusun narasi yang menggambarkan pengalaman secara rinci dan langsung. Seringkali dengan dukungan kutipan langsung, fokus pada konten. Tujuannya adalah untuk menangkap setiap detail yang berkaitan dengan pengalaman tanpa menambahkan interpretasi yang berlebihan. Yang kedua, deskripsi struktural atau bagaimana pengalaman ini terjadi. Yang pertama yaitu analisis konteks. Di samping menggambarkan apa yang dialami, peneliti juga menganalisis bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Ini mencakup kondisi, situasi, dan konteks yang mempengaruhi pengalaman. Penekanan pada hubungan antar faktor. Deskripsi struktural mengungkap bagaimana faktor-faktor seperti budaya, lingkungan, atau kondisi emosional turut membentuk pengalaman partisipan. Kombinasi dari kedua deskripsi ini membantu penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu sintesis esensi pengalaman. Tahap akhir dalam analisis data fenomenologi adalah sintesis esensi, di mana peneliti mengintegrasikan kedua deskripsi atau tekstual dan struktural untuk menemukan inti dari pengalaman. Integrasi temuan. Peneliti menggabungkan semua informasi yang telah diolah untuk merumuskan esensi atau makna mendalam dari pengalaman yang dialami. Interpretasi holistik. Proses sintesis ini tidak hanya merangkum data, tetapi juga menginterpretasikan hubungan antara elemen-elemen yang telah diidentifikasikan. Hasil adalah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa partisipan mengalami fenomena tersebut dengan cara tertentu. Penyusunan laporan. Hasil sintesis kemudian disusun dalam bentuk narasi yang koheren dan sistematis, yang menggambarkan esensi pengalaman serta konteks yang melingkupinya. Selanjutnya yaitu upaya validasi dan keabsahan. Untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mewakili pengalaman partisipan, peneliti fenomenologi penerapan beberapa strategi validasi antara lain yaitu member checking.
Hasil analisis dikembalikan kepada partisipan untuk membentukkan konfirmasi apakah interpretasi tersebut sudah sesuai dengan pengalaman mereka. Audit trail, seluruh proses analisis didokumentasikan secara rinci sehingga peneliti lain dapat menelusuri alur, pemikiran, dan langkah-langkah yang diambil selama penelitian. Triangulasi data, jika kemungkinan, peneliti menggunakan lebih dari satu sumber data atau metode untuk mengonfirmasi konsistensi temuan. Refleksi kontinu, peneliti secara terus-menerus merefleksikan proses dan hasil analisis guna memastikan bahwa bias pribadi telah diminimalisasi melalui bracketing. Selanjutnya yaitu pertimbangan etis dan sensitivitas. Karena penelitian fenomenologi menyentuh pengalaman pribadi dan emosional partisipan, aspek etika menjadi sangat penting. Kerahasiaan, identitas, dan informasi pribadi partisipan harus dijaga kerahasiaannya. Persetujuan informed consent. Partisipan harus diberi pemahaman yang jelas mengenai tujuan penelitian dan cara data mereka agar digunakan. Pendekatan empatik. Peneliti harus menunjukkan sikap empatik dan menghormati narasi partisipan, sehingga hasil interpretasi tidak menjadi bentuk distorsi atau penafsiran yang menyimpang dari realitas pengalaman mereka. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teknik analisis data fenomenologi. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai pengalaman pasien yang menderita penyakit kronis, pengumpulan data, penelitian melakukan wawancara mendalam tentang pasien, mencatat perasaan, perjuangan, dan harapan mereka selama menjalani perawatan. Bracketing, peneliti mencatat prasangka pribadi mengenai penyakit kronis sehingga dapat memahami pengalaman pasien secara objektif. Identifikasi unit makna, setiap cerita dan pernyataan pasien dianalisis untuk menemukan unit-unit makna yang berkaitan dengan pengalaman sakit, dukungan keluarga, dan harapan akan pemulihan. Pengkodean dan pembentukan tema. Unit-unit makna tersebut dikelompokkan menjadi tema seperti perjuangan emosional, dukungan sosial, dan harapan untuk masa depan. Selanjutnya, sintesis esensi dengan mengintegrasikan deskripsi tekstual atau apa yang diceritakan dan struktural, konteks serta dinamika pengalaman. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa inti dari pengalaman pasien adalah perjalanan mencari makna dan kekuatan di tengah penderitaan yang berkepanjangan. Kesimpulannya yaitu teknik analisis data dalam metode fenomenologi merupakan proses yang kompleks dan mendalam. Terdiri dari pengumpulan data yang kaya dan autentik, penangguhan prasangka melalui bracketing, identifikasi unit makna dan pengkodean, pengelompokan data menjadi tema, penyusunan deskripsi, tekstual dan struktural, sistematis asensi pengalaman, dan verifikasi keabsahan temuan melalui berbagai strategi validasi. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kedalaman pengalaman subjektif secara holistik, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman fenomena secara mendasar dan kontekstual. Dengan demikian, metode fenomenologi tidak hanya menghasilkan narasi yang kaya, tetapi juga membantu mengembangkan teori-teori yang lebih mendalam mengenai cara manusia memberi makna pada pengalaman hidup mereka. Teman-teman, tadi merupakan penjelasan terkait teknik analisis data metode fenomenologi. Semoga video saya dapat bermanfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman telah menonton video saya sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything I say is the truth. Make her disappear just like proof.